Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tetap sehat ya, walaupun cuaca agak sedikit berubah. Kemudian kita absen dulu ya, anak-anak ya. Oh iya, sebelum absen kita berdoa dulu ya, agar pertemuan kali ini mendapatkan manfaat dan keberkahan. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dulu ya, sebentar. Muhammad Putra, Siti Aisyah, Siti Humairah, hadir semua ya anak-anak ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai tema hari ini? Tema hari ini adalah investasi ya anak-anak ya. Tapi sebelum saya mulai, saya ingin mereview pertemuan kita di pertemuan yang ketiga minggu kemarin tentang apa anak-anak? Konsumsi ya. Nah, ada yang tahu konsumsi itu apa? Masih ingat, mungkin ada yang masih ingat. Konsumsi ini kan konsumsi perspektif ekonomi makro Islam ya. Apa artinya? Ada yang tahu? Silahkan angkat tangan. Konsumsi, ya silakan Mbak Siti Aisyah. Menurut saya konsumsi itu ialah suatu aktivitas atau suatu perilaku di mana kita itu memakai maupun kita menghabiskan sumber daya alam yang sudah diproduksi, entah itu berupa barang maupun jasa. Oh ya, makasih ya Mbak. Jadi memang konsumsi itu kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa ya. Tapi ini perspektif mikro ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan lagi, ada yang paham apa namanya konsumsi perspektif ekonomi makro. Mungkin Mbak Siti Humairah bisa. Ya, yang materi yang kemarin itu dibuka lagi nggak apa-apa Mbak, yang kemarin itu catatannya mungkin ya. Mas Putra, ayo silakan Mas Putra ya. Investasi dalam ekonomi makro merujuk pada pengeluaran untuk pengembalian barang, modal seperti mesin, peralatan, dan bangunan yang digunakan untuk meningkatkan produksi kapasitas ekonomi. Nah, berarti yang dimaksud dengan ekonomi makro itu adalah pengeluaran dalam bentuk pembelian barang seperti alat-alat, mesin, dan sebagainya seperti itu. Ya, makasih ya. Jadi masih ingat ya, terima kasih sudah mencatat di pertemuan ketiga kita yang kemarin. Jadi memang konsumsi itu kalau di dalam suatu negara itu kegiatan menghabiskan suatu barang ya, dan itu dilakukan oleh pemerintah dan konsumen seperti itu ya, dalam membeli suatu barang dan jasa di suatu negara seperti itu. Kemudian lanjut lagi ya, kemudian untuk sudah Mbak. Iya, sebelum saya menjelaskan apa sih itu investasi dalam suatu negara, saya akan memberikan kalian contoh ini ya, video dulu ya terkait dengan investasi. Silahkan dilihat terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah itu saya ingin mendengarkan analisis kalian terhadap video yang sudah saya berikan ini gitu ya. Nanti dibentuk kelompok seperti itu ya. Nanti satu-satu presentasi di depan. Silakan ini videonya dulu. Dilihat dulu ya. Sudah ya, dari video film pendek yang sudah saya putar tadi, silahkan kalian memberikan kemukakan pendapat kalian terkait dengan investasi. Mungkin ada yang paham apa sih investasi itu dari video tadi ya.
investasi, silakan ini apa? Angkat tangan. Silakan Mbak Siti Aisyah ya. Tadi sudah melihat video pendek tadi ya, film pendek tentang investasi. Jadi sekelumit saja kemukakan dari video itu apa sih investasi secara makro itu, Mbak? Investasi secara makro ataupun dalam ekonomi yang menunjukkan keuangan untuk membeli suatu barang atau modal seperti mesin, peralatan, serta bangunan. Nah, yang digunakan untuk meningkatkan produksi serta kapasitas dalam ekonomi. Nah, investasi ini juga bisa dilakukan oleh sektor swasta maupun dari pemerintah. Ya, yang mau berpendapat sudah ya. Makasih ya Mbak Siti Aisyah. Jadi kalian paham ya di situ ya. Jadi investasi itu memang kegiatan mengkonsumsi, kegiatan ini ya, kegiatan mengkonsumsi tapi bukan dihabiskan. Jadi dia itu untuk mengkonsumsi barang modal gitu anak-anak. Nah, itu bedanya ya, konsumsi sama investasi itu sangat beda sekali. Kalau konsumsi itu menghabiskan, kalau investasi itu kita membeli barang modal dan nantinya akan dipergunakan di jangka panjang lagi seperti itu. Kemudian kita masuk di materi yang ini ya, investasi ya anak-anak ya. Jadi materi yang pertama adalah pendahuluan terkait dengan ruang lingkup investasi, kemudian dasar hukum, investasi dalam Islam, prinsip investasi, instrumen investasi, skema investasi, keuntungan investasi, tantangan dan solusi. Nanti saya kasih studi kasus di pertemuan terakhir kita sebelum selesai nanti ya. Investasi adalah penempatan dana untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Nah ini pokoknya jadi perbedaannya investasi konvensional dengan investasi Islam itu apa anak-anak? Di sini perbedaannya anak-anak ya. Jadi dalam Islam itu investasi itu harus sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari maghrib. Apa maghrib itu? Maisir, riba dan horor. Nah ini ya, ini harus tahu ini kalian. Kemudian tujuan utamanya adalah apa? Untuk keberkahan dan kemaslahatan umat. Next ya. Kemudian dasar hukum investasi nanti dicari sendiri ya anak-anak ya. Di sini ada tertera ya Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275. Di situ ada larangan riba tapi menganjurkan jual beli seperti itu. Kemudian ada hadis Nabi dan ijma serta kias. Itu ada dasar hukumnya sangat jelas sekali di dalam Al-Qur'an, hadis, ijma dan kias gitu ya. Silakan next. Kemudian prinsip investasi syariah anak-anak ya. Jadi bebas dari riba atau bunga itu pasti ya. Kemudian tidak mengandung horor atau ketidakpastian, tidak mengandung spekulasi atau judi atau maisir. Nah, itu ya. Jadi sesuatu yang tidak jelas, yang mengandung spekulasi, judi itu nggak boleh di dalam Islam seperti itu. Mas, next. Ini ya anak-anak ya. Instrumen contoh-contoh dari produk-produk di lembaga keuangan syariah. Jadi instrumen investasi syariah ada saham di situ ya. Ada suku, ada reksadana. Ada yang tahu suku itu apa suku? Suku atau obligasi syariah ya, surat utang ya, surat utang tapi menggunakan mekanisme syariah di dalam ininya ya, operasionalnya. Next Mas. Nah ini ya ada skema investasi. Skema investasi itu jadi yang kita lakukan gitu ya, pakai akad apa di dalam investasi Islam itu ada mudharabah dan musyarakah, murabahah, ijarah gitu ya. Next. Nah ini ya keuntungannya apa sih? Ya keuntungannya mendapatkan keuntungan yang halal dan thayyib, memberikan nilai manfaat, mendorong pembangunan ekonomi yang adil. Itu ya anak-anak ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nggak ada ya? Langsung saja. Teks, Pak. Dari penjelasan yang saya jelaskan tadi sudah ya, nggak ada pertanyaan ya. Langsung saja saya bentuk 3 kelompok ya anak-anak ya, menganalisis dari hasil video yang sudah saya putarkan di awal tadi. Silakan dibentuk 3 kelompok ya, 2-2 nanti. Setelah itu langsung presentasi ya. Yang pertama itu kelompok 1 ya, Mbak Siti Aisyah dengan Mbak Siti Humairah ya. Itu menjelaskan prinsip utama investasi dalam ekonomi Islam. Langsung saja Mbak maju ya ke depan ya, terserah salah satu aja. Mbak Siti Humairah, ayo enggak apa-apa, dibawa filenya enggak apa-apa.
Ayo Mbak, Mbak Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyampaikan diskusi kami mengenai prinsip utama investasi di dalam ekonomi Islam, yakni yang pertama adalah halal dan thayyib. Investasi harus dilakukan pada aset ataupun kegiatan yang halal dan thayyib, baik dan bermanfaat. Yang kedua, tidak boleh ada riba. Investasi tidak boleh melibatkan riba atau bunga yang sebagai praktik yang tidak adil maupun eksploitatif. Yang ketiga adalah tidak ada moral, yakni investasi tidak boleh melibatkan ketidakpastian yang berlebihan seperti spekulasi maupun perjudian. Yang keempat, tidak ada maisir. Investasi ini tidak boleh melibatkan maisir atau kegiatan lain yang bisa merugikan orang lain. Yang kelima adalah keadilan dan transparansi. Harus dilakukan keadilan dan transparansi sehingga semua pihak yang terkait bisa memahami dan menerima hasilnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kelompok selanjutnya Mas Putra ya, membahas mengenai peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi makro syariah ya Mas ya. Silakan maju ke depan. Baik, saya akan menjelaskan hasil diskusi tadi, yaitu peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi makro syariah. Yang pertama, meningkatkan kualitas produksi. Investasi dapat meningkatkan kualitas produksi suatu negara dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan output dan pendapatan nasional. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Investasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Dan yang kelima, mengembangkan ekonomi real. Investasi dalam ekonomi syariah fokus pada ekonomi real seperti produksi dan perdagangan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Putra. Silakan duduk kembali. Yang terakhir, kelompok terakhir Mbak Siti Humairah terkait investasi dalam Islam. Sedikit saja Mbak ya, dijelaskan poin-poin pentingnya apa gitu ya. Implikasi riba terhadap investasi dalam Islam ada 5. Yang pertama, dilarang dalam Islam. Riba dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan eksploitatif. Yang kedua, menghambat investasi produktif. Yang ketiga, meningkatkan risiko. Riba dapat meningkatkan risiko investasi karena investor mungkin tidak memperhatikan risiko yang terkait dengan investasi tersebut. Yang keempat, mengurangi keadilan. Yang kelima, menghambat pembangunan ekonomi. Terima kasih Mbak Siti Humairah. Kita berikan aplaus ya untuk kita semua. Terima kasih ya teman-teman ya sudah paham betul ya kalian ya apa itu investasi di dalam makroekonomi Islam. Jadi selanjutnya saya simpulkan dari hasil teman-teman tadi, yang pertama adalah investasi syariah itu perpaduan antara profit dan nilai spiritual. Nah, dan penting juga untuk kalian para generasi Gen Z ya memahami prinsip dan akad-akad Islam yang ada terdapat dalam investasi syariah. Kemudian mari berinvestasi dengan etika dan tanggung jawab. Itu ya teman-teman ya. Insya Allah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu minggu depan dengan materi yang perekonomian terbuka 4 sektor. Nanti silakan disiapkan materinya ya. Nanti siapa yang waktunya presentasi silahkan maju minggu depan. Kemudian saya sudah mengirimkan link Google ini ya Doc ya untuk kalian isi terkait dengan feedback mata kuliah saya hari ini. Nah, itu untuk mengukur pemahaman kalian atas materi yang saya sampaikan hari ini. Gitu ya anak-anak ya. Sudah saya kirim di grup kelas, di WA grup ya, nanti dibuka. Silakan diisi hari ini ya, tidak ada sampai jam 10 malam gitu ya anak-anak ya. Saya tunggu. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa kafaratul majlis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.